Untuk strategi outlook kali ini, kita menambahkan dua saham, yaitu saham perbankan. Itu saham BBRI dan saham BPNI. Welcome to Superstock Monthly Strategy Outlook. Awal bulan Juni 2021 ini IHSG telah menunjukkan sinyal kebangkitannya. IHSG kembali menuju support di level 6.000, bahkan asing pun terus mengakumulasi. Selain itu, rupiah juga menunjukkan penguatannya. Seperti apa perkembangan perekonomian di Indonesia dan bagaimana strategi investasi untuk sahabat Mirae Asset? Langsung saja kita tanya Pak Haryanto Wijaya, Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Nah, setelah rilis data PMI di bulan Mei 2021 kemarin, ternyata Purchasing Manufacturing Index di Indonesia telah ekspansi nih ya Pak ya, selama 7 bulan berturut-turut ya Pak ya. Iya. Di level 55,3. Sebenarnya apa faktor yang mendorong hal tersebut bisa terjadi Pak? Oke, jadi kalau kita ngelihat PMI manufaktur ini terus meningkat dan mencapai rekor tertingginya di Mei ini. Dan yang bagus adalah untuk pertama kalinya di Mei ini, perusahaan manufaktur melakukan rekrutmen atau meningkatkan jumlah tenaga kerja yang untuk pertama kali sejak 15 bulan terakhir. Oke, jadi ada penyerapan tenaga kerja di lapangan ya Pak ya? Iya, ini untuk pertama kalinya dalam 15 bulan terakhir. Sehingga kalau kita ngelihat, mereka confident bahwa output dari manufaktur ini akan terus meningkat ke depannya. Kalau kita ngelihat, salah satu faktor yang membuat IHS Markit PMI manufaktur ini trennya naik adalah kenaikan new orders. Kenaikan new orders ini sudah berlangsung 2 bulan berturut-turut. New orders ini juga didukung oleh permintaan yang lebih tinggi dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Seperti dari China, dari India, dari Jepang, dari Singapura, yang membuat tingkat produksi atau output perusahaan manufaktur Indonesia meningkat. Jadi kalau kita ngelihat di figur ini, PMI daripada negara tujuan ekspor seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, bahkan India yang saat ini sedang mengalami COVID cukup drastis, trennya adalah positif, cenderung recover. Ini tentu positif atas permintaan manufaktur Indonesia di negara-negara tujuan ekspor Indonesia tersebut. Sekarang ini progres vaksinasi menjadi salah satu indikator pergerakan perekonomian di setiap negara. Bagaimana dengan progres vaksinasi yang terjadi di Indonesia dan tantangan seperti apa yang dijumpai di lapangan nih Pak? Kalau kita ngelihat, sebenarnya progres belakangan ini agak melambat ya. Karena kalau kita lihat, di tahap 1 ini seharusnya sudah selesai 40 juta orang divaksinasi targetnya. Tapi kalau kita ngelihat progres sampai dengan awal Juni, untuk dosis pertama baru sekitar 16 juta orang. Oke. Untuk dosis kedua baru sekitar 10 juta orang. Jadi very below the target ya Pak ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan atas pelaksanaannya. Karena kalau kita ngelihat, hal ini salah satunya karena kedatangan vaksin di Indonesia yang cenderung lambat. Dilihat dari tabel data vaksinasi progres, kita lihat bahwa vaksinasi untuk dosis pertama baru sekitar 16,5 juta orang atau baru sekitar 41,1% daripada target vaksinasi yang harusnya sudah selesai di April sebesar 40 juta orang. Untuk vaksinasi dosis kedua sampai dengan awal Juni baru sekitar 10,7 juta orang yang divaksinasi atau baru mencapai sekitar 26,6% daripada target vaksinasi tahap pertama yang sekitar 40 juta orang tersebut. Untuk memenuhi target vaksinasi tahap pertama yang 40 juta orang tersebut, dibutuhkan dosis
sekitar 80 juta. Tapi kalau kita ngelihat kedatangan vaksin di Indonesia baru sekitar 88 juta dosis. Sedangkan breakdown daripada 88 juta dosis tersebut adalah 14 juta dosis siap pakai, 74 juta dosis bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk raw material. Jadi masih membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dari bulk vaksin ini menjadi vaksin siap pakai ya Pak ya. Okay. Jadi hal ini yang membuat kita lihat bahwa terjadi kelambatan dalam hal vaksinasi di Indonesia. Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia kembali melonjak, bahkan ditemui adanya varian-varian baru. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut nih? Kalau kita lihat, pasca libur Lebaran, memang terjadi kenaikan kasus daily COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat, hal ini sepertinya tidak akan setinggi daripada kasus COVID-19 di first quarter 2021. Karena kita melihat bahwa vaksinasi di Indonesia sudah jalan. Yang kedua, di Indonesia juga sudah dilakukan protokol kesehatan. Sehingga kita percaya walaupun tingkat kasus COVID-19 di Indonesia akan terus naik setidaknya sampai dengan Juli 2021 ini, tapi tingkatnya tidak setinggi di first quarter. Oke, jadi masih bisa diantisipasi ya? Tidak akan terulang kayak outbreak seperti itu ya Pak ya? Ya, langkah pemerintah untuk menghadapi kasus COVID-19 yang naik belakangan ini adalah pemerintah sekarang menerapkan PPKM atas seluruh provinsi di Indonesia yang berlaku sejak 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2021 ini. Dan hal ini tentu masih bisa diperpanjang ketika pemerintah melihat kasus COVID-19 di Indonesia masih trennya naik. Berikut ini adalah tabel PPKM yang diterapkan pemerintah dari waktu ke waktu sejak awal tahun 2021 sampai dengan saat ini, di mana saat ini pemerintah menerapkan PPKM atas seluruh provinsi di Indonesia. Ada satu topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu kebijakan baru BEI yang rencananya akan mengubah metode pembobotan seluruh indeks menjadi free float. Mengapa hal ini dipilih oleh BEI untuk kedepannya? Iya, karena saat ini di indeks di Indonesia masih banyak saham-saham dengan weighting yang besar, tapi free float-nya kecil. Sehingga ini membuat fund manager kesulitan. Penerapan metodologi free float ini untuk membuat agar indeks mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua adalah agar beban manajer investasi dalam melakukan pengelolaan saham lebih mudah. Kalau kita ngelihat, sebenarnya penerapan free float ini sudah merupakan hal yang cukup common practice di indeks-indeks di negara-negara lain. Tentunya kita berharap kebijakan tersebut dapat membawa market IHSG ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Tapi adakah short term effect yang bisa diantisipasi oleh para investor nih? Ya, dengan perubahan metodologi dalam pembuatan indeks tersebut, tentu akan ada dampak ya. Kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan dengan floating yang besar, ini akan semakin besar weightingnya di indeks. Sedangkan perusahaan-perusahaan dengan weighting yang free float-nya kecil, ini akan mengalami penurunan weighting di indeks. Berdasarkan performa yang kami lakukan, kami melihat bahwa akan ada 2 saham dengan kapitalisasi maksimal, yaitu 9%, yaitu BBCA, dari yang saat ini di IHSG sekitar 11%, akan turun ke maksimal 9%. Sedangkan BBRI, yang saat ini sekitar 7%-an, akan mencapai limit maksimal 9%. Jadi limit atau bobot BBCA akan turun, sedangkan BBRI akan naik. Oke, jadi impact-nya akan ada yang naik, ada yang turun gitu ya Pak ya? Based on adjustment free float ini ya? Iya. Berdasarkan hasil proforma yang kami lakukan, kami melihat akan ada top 5 saham yang akan mengalami proporsi kenaikan di weighting di IHSG. Yang pertama adalah Telkom, yang kedua adalah BRIS,
Yang ketiga adalah Astra International. Yang keempat adalah BBRI. Yang kelima adalah BANK. Tentu kelima saham ini akan mendapatkan buying pressure, terutama menjelang penerapan implementasi weighting baru ini. Awal Juni 2021 ini tercatat 32 emiten LQ45 telah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 2021. Bagaimana nih Pak overall performance dari LQ45 ini? Kalau kita ngelihat performance daripada LQ45 sampai dengan 2 Juni, agregat laba terhadap 32 perusahaan tersebut turun 9,9% year on year. Tapi ini sebenarnya performance tersebut sudah lebih improve dibandingin performance fourth quarter 2020 yang turun sekitar 52% year on year. Hal ini kalau kita ngelihat juga kinerjanya relatively lebih bagus karena sekitar 69% dari perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keuangan itu relatively in line dan above expectation daripada konsensus. Jadi kalau kita ngelihat negative surprise dari laporan keuangan yang sudah keluar itu sudah relatively terbatas. Dan kalau kita ngelihat dari segi profitability, nampaknya sudah terjadi recovery daripada profitability margin. Karena dari segi pertumbuhan laba bersih, first quarter 2021 ini sudah bertumbuh sekitar 50% Q on Q dibandingkan kenaikan penjualan yang sekitar 2% Q on Q. Oke, jadi secara earnings ini cukup positif ya Pak ya? Iya, kita ngelihat sudah terjadi pembaikan yang cukup baik. Ini salah satu sektor yang sangat menarik untuk dibahas adalah sektor komoditas. Harga komoditas sudah bergerak naik, tapi hal ini belum terrefleksi ke harga sahamnya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Kalau kita ngelihat belakangan ini emang secara gradual atau secara bertahap, harga saham sudah mulai memfaktorkan kenaikan daripada harga komoditas. Dan hal yang belakangan ini cukup menarik perhatian adalah pemerintah China berkeinginan untuk menekan kenaikan harga komoditas. Tapi view kita bahwa harga komoditas trennya masih naik. Karena kenapa? Kalau kita ngelihat harga komoditas terutama untuk metals ini dipengaruhi oleh kenaikan demand dari negara-negara ekonomi besar untuk mengurangi karbon emisi. Sedangkan kalau dilihat dari segi supply metal commodities ini relatively inelastis. Kalau kita ingat CEO daripada Freeport kemarin ini sempat menyatakan bahwa walaupun harga kopernya cukup tinggi, Freeport unlikely untuk memboost significant production-nya. Dan kalau kita ngelihat driver daripada harga metals dalam hal ini adalah koper atau tembaga, itu lebih didrive oleh permintaan daripada Amerika Serikat dibandingkan permintaan dari China. Kalau kita ngelihat dari chart mengenai decarbonized energy, electrification, dan demand on metals, kita ngelihat bahwa terjadi korelasi antara return komoditas metals dengan kenaikan penjualan atas electric vehicles. Yang menarik adalah electric vehicles saat ini baru sekitar 2 juta mobil per tahunnya. Menurut ekspektasi Bloomberg Consensus, penjualan electric vehicle akan naik signifikan di tahun-tahun mendatang. Bahkan akan mencapai 60 juta mobil per tahunnya di tahun 2030-an. Tentu ini akan positif terhadap demand atas metals dan tentu akan positif terhadap harga metals. Kalau dilihat dari chart ini, kita melihat pergerakan antara harga tembaga dengan PMI manufaktur US dan PMI manufaktur China. Biasanya harga tembaga didrive oleh pergerakan PMI China. Tapi yang menarik belakangan ini, bahwa walaupun PMI China trennya agak melambat, tapi
PMI US yang trennya naik, ini mendrive kenaikan harga tembaga. Kita percaya bahwa sekarang demand dan harga tembaga lebih didrive oleh permintaan dari Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat sedang akan berencana untuk meningkatkan infrastruktur spending mereka. Tentu ini akan positif terhadap harga tembaga dan harga metal secara keseluruhan. Bulan Mei 2021, ternyata IHSG kembali terseret ke level support di 5.800. Namun, di samping itu, akumulasi dari asing ini mulai masuk bergerak naik ke IHSG nih Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kinerja dari sektor teknologi yang mencatatkan performance luar biasa. Sebenarnya, bagaimana potensi ke depannya nih Pak dari sektor teknologi ini? Kita melihat sektor teknologi ini mempunyai prospek yang bagus, terutama nanti setelah IPO 2 unicorn besar. Kita lihat bahwa Bukalapak akan IPO di bulan Agustus ini. Goto, gabungan Gojek dan Tokopedia akan IPO di semester 2 ini. Tentunya akan positif, dan kalau kita ngelihat seperti Bukalapak yang merupakan e-commerce dengan growth yang signifikan, ini akan positif terhadap kinerja sahamnya. Yang menarik dari Goto adalah Goto merupakan kombinasi 3 use case, yaitu e-commerce, on-demand, dan keuangan. Gabungan dari 3 use case ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara dalam hal platform. Goto diperkirakan akan memiliki market cap terbesar kedua setelah Bank BCA. Menurut data berikut, asing mulai mengakumulasi dan memiliki confidence kembali nih untuk saham-saham di IHSG ini Pak. Terutama untuk sektor financials dan basic materials. Adakah alasan khusus? Kalau kita ngelihat, foreign melakukan inflow ke saham perbankan, terutama dalam hal ini adalah saham BBRI. Kita melihat bahwa foreign expect bahwa akan ada terjadinya potensial capital gain seiring dengan recovery daripada laba bersih perbankan di kuartal-kuartal selanjutnya. Mengenai confident foreign investor atas sektor basic materials, dalam hal ini kita melihat bahwa foreign terus melakukan pembelian atas saham Antam. Saya perkirakan bahwa foreign mempunyai view tingkat inflasi yang trennya tinggi, ini tentu positif terhadap barang-barang yang namanya hard commodities. Kita tahu bahwa Antam yang memiliki produk utama adalah emas dan nikel, tentu akan diuntungkan dengan tren inflasi yang trennya tinggi ini. Di tabel foreign fund flow ini, kita melihat bahwa year to date sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, foreign melakukan net inflow atas sektor finansial atau sektor perbankan, di mana foreign inflow ke sektor perbankan ini lebih kepada saham BBRI. Kita melihat bahwa ini menunjukkan mereka confident atas future outlook BBRI. Saham yang menarik kedua adalah foreign inflow ke sektor basic materials, di mana foreign inflow sampai dengan Juni tanggal 4, foreign inflow ke sektor basic materials sebesar 2,4 triliun. Saham yang paling banyak diakumulasi di sektor ini adalah saham Antam. Saya berpikir bahwa foreign investors mempunyai view Antam dengan produk hard commodities seperti emas dan nikel akan positif performance produk komoditiesnya di saat inflasi tinggi. Baiklah Fahar, sekarang pertanyaan yang selalu dinantikan oleh para sahabat Mirai Aset. Apa nih stok rekomendasi untuk strategi outlook kali ini? Untuk strategi outlook kali ini, kita menambahkan 2 saham, yaitu saham perbankan, yaitu saham BBRI dan saham BPNI. Sehingga topik kami menjadi yang pertama adalah BBRI, yang kedua BBNI, yang ketiga Antam, yang keempat
Inco, yang kelima Java, yang keenam Main, yang ketujuh SMP, yang ke-8 INDF. Boleh bantu di-share nih Pak untuk sahabat Mirai Aset, kira-kira alasan memilih saham-saham tersebut apa nih Pak? Kenapa kita suka BBRI? Karena kita melihat bahwa laba bersih BBRI trennya adalah terus meningkat. Sampai dengan first quarter 2021, net interest margin BBRI sudah mencapai 7% atau naik sekitar 100 basis point. Ini sudah melebihi daripada management guidance atas NIM full year 2021. Kita berpikir bahwa akan terjadi potensial NIM surprise dalam hal full year 2021. Karena manajemen BBRI memfokuskan produknya pada produk yang menghasilkan yield tinggi, dalam hal ini adalah mikro. Kenapa kita suka BBNI? Karena kita berpikir BBNI merupakan saham perbankan dengan pertumbuhan laba bersih yang terbesar di sektor bank. Tentu hal ini salah satunya faktornya adalah low base di tahun lalu. Kinerja 4 bulan 2021 BBNI sudah mencapai sekitar 37% daripada ekspektasi konsensus. Tentu ini above expectations ya. Kenapa kita suka Antam? Karena kita berpikir bahwa Antam diuntungkan dengan favorable nickel price dan gold price. Di mana favorable nickel price karena higher demand dari sektor baja dan higher demand dari sektor EV vehicle. Kenapa kami suka Inco? Karena kami berpikir bahwa dampak daripada maintenance 2 bulan tahun 2021 atas kinerja laba bersih Inco sudah terrefleksi di harga sahamnya. Kami berpikir bahwa investor akan memfaktorkan dampak positif favorable nickel price atas kinerja laba bersih Inco tahun ini. Tadi Pak Har sempat menyebutkan adanya 2 saham pilihan dari sektor poultry. Kenapa nih sektor ini masih menjadi pilihan? Iya, kenapa kita suka poultry? Dalam hal ini adalah saham Java dan saham Main. Karena kita melihat bahwa positif atau strong earnings first quarter 2021 ini akan terus berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya. Di mana hal ini disupport oleh harga yang bagus atas DOC atau Day on Chick dan harga boiler. Dan kita melihat bahwa strong second Q earnings akan menjadi short term katalis atas kinerja saham Java dan kinerja saham Main. Kenapa kami suka SMP? Karena kami melihat bahwa pemulihan laba bersih yang terus berlanjut di kuartal selanjutnya membuat SMP layak diperdagangkan dengan multiple valuation yang lebih tinggi. Perlu kita ingat bahwa saat ini SMP masih diperdagangkan dengan PBV 0,6 kali dan EV per hektar sekitar 4.200 US dollar per hektar. Tentu ini murah ya, mengingat bahwa laba bersihnya akan terus pulih ke depannya seiring dengan harga CPO yang tinggi. Kenapa kita suka INDF? Yang merupakan satu-satunya saham consumer goods yang kita pilih. Karena kita suka dengan high dividend yield-nya yang sekitar 5,5%. Kita melihat bahwa saat ini INDF diperdagangkan dengan valuasi yang cukup murah, yaitu 9,0 kali. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu, INDF diperdagangkan dengan PE di atas 10 kali. Tentu ini kita berpikir saat yang baik untuk akumulasi INDF. Wah, terima kasih banyak ya Pak Har atas analisa beserta stok rekomendasinya. Sama-sama, semoga membantu sahabat Mirai Aset dalam melakukan keputusan atas investasinya. Setelah mengetahui perkembangan perekonomian dan juga dipilihkan saham-saham rekomendasi pilihan tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, semoga hal ini bisa membantu sahabat Mirai Aset dalam menyusun strategi berinvestasi. Sampai jumpa di edisi Super Stock selanjutnya dan happy cuan!